Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul di majelis dan tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. War-riddatu thalathatu aqsam, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwal, wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsira. War-riddatu adapun kemurtatan, salah satu aksamin adalah 3 macam, 3 bagian. Pertama, i'tiqadatun berupa i'tiqad atau keyakinan. Keyakinan yang ada di dalam hati yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, itu bisa menjadikan murtad. Nanti akan diterangkan. Wa af'alun, dan perbuatan yang tidak sesuai ajaran Nabi dan bisa menjadikan orang itu keluar dari Islam alias murtad. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa aqwalun, dan ucapan. Jadi kemurtatan itu ada 3 macam. Pertama keyakinan, kedua perbuatan, ketiga ucapan. Wal kullu qismin, dan setiap dari bagian tersebut yatasya'abu syu'aban katsira, bercabang-cabang dengan cabang yang sangat banyak. Keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi hingga menjadikan murtad, cabangnya banyak. Perbuatan yang tidak sesuai hingga jadikan murtad, cabangnya banyak. Ucapan yang tidak sesuai hingga menjadikan murtad, cabang-cabangnya juga banyak. Kemudian beliau meneruskan, faminal awwali, maka termasuk yang pertama yaitu murtad dalam akidah, dalam keyakinan, asyakku fillah, yaitu ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Niki murtad. Tiang nek ragu, bener ndak sih Gusti Allah niku Tuhan? Bener ndak sih Gusti Allah yang menciptakan alam dan seterusnya? Maka keraguan yang ada di hati tersebut menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Kalau masalah sifat Allah, bagaimana alam ini diciptakan, kita aja nggak percaya kalau ada orang ngomong meja ini ada sendiri tanpa tukang kayunya, pakaian ini ada sendiri tanpa tukang jahitnya, kita nggak percaya, nggak masuk akal. Nah, bagaimana dengan alam semesta? Dan itu sudah kita bahas panjang lebar. Kalau ada orang ragu, wong Islam kok ragu Gusti Allah, maka dia murtad.
Au fi rasulih, atau ragu tentang utusan Allah, ragu dengan Nabi Muhammad, ragu dengan para nabi-nabi yang lain, itu juga menjadikan murtad. Awil Qur'ani, atau ragu terhadap Al-Quran, ragu Quran ini benar-benar kitab suci apa tidak ya, itu juga menjadikan murtad. Kalau pembahasan tentang Quran juga sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang dulu. Awil yaumil akhir, atau ragu terjadinya hari akhir, hari kiamat. Bener ndak ya ono hari kiamat? Tenan ora ya? Ragu. Maka itu juga bisa menjadikan murtad. Awil jannati awin nar, atau ragu kelak di akhirat itu ada surga dan neraka. Sok neng akhirat itu bener nek surga, bener nek neraka apa ora ya? Ragu. Maka itu juga menjadikan seseorang tersebut murtad. Kalau dia ragu sekarang ini surga neraka itu sudah ada apa belum, itu enggak murtad, cuman sesat. Tapi nek ragu nenten akhirat nanti itu ada ndak surga neraka di akhirat nanti, kok ragu, nah itu murtad. Nah, beda niku. Nek ragu sekarang ini ada surga apa neraka itu sudah ada apa belum, dia ragu, itu enggak menjadikan murtad tapi sesat. Enggak sampai murtad tapi awis thawabi wal iqab, atau ragu pahala siksa. Wong nek ngamal apik diberi pahala, nek ngamal elek diberi siksa, ragu dia. Ini juga pernah kita bahas semuanya. Kemudian wa nahwi dzalika, dan semisal itu semua, mimma huwa mujma'un alaih, dari segala sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh ulama, mujma' alaih. Termasuk Isra-nya Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Niku ada orang Islam kok ragu, bener ndak ya Nabi Muhammad itu jalan dari Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa? Ragu saya, walaupun dalam hati, walaupun tidak diucapkan, itu keraguan yang di dalam hatinya bisa menjadikan dia murtad. Atau ragu bener ndak ya nabi-nabi dulu itu punya mukjizat, katanya Nabi Musa belah lautan dan seterusnya, padahal itu diceritakan di Al-Quran. Ragu, maka bisa menjadikan itu semua murtad. Wal'iyadzubillah min dalik. Jadi ragu semua ini tadi bisa menjadikan orang itu keluar dari agama Islam alias murtad. Sebaliknya kemudian beliau meneruskan awi taqoda faqdo sifatin, atau ada orang yakin tidak adanya satu sifat min sifatillah, dari sifat-sifat Allah, al wajibati yang wajib lahu bagi Allah, ijma'an dengan ijma' kal ilmi seperti ilmu. Ada orang yakin Allah itu Tuhan, tapi dia salah keyakinan, menganggap Allah tidak maha tahu. Nah itu juga murtad. Walaupun dia yakin Allah Tuhan, tapi kalau dia menganggap Allah nggak tahu segala sesuatu, ya murtad. Atau Allah nggak melihat, ya murtad. Keyakinan salah. Yakin tapi salah. Kemudian au atsbata lahu sifatan tajibu tanzihu, atau menetapkan bagi Allah satu sifat yang wajib untuk dibersihkan dari Allah, alias tidak boleh disematkan kepada Allah. Anha, dari sifat tersebut, ijma'an dengan ijma', kal jismi seperti jisim. Orang yakin Allah itu Tuhan tapi salah keyakinan. Allah itu punya tangan kayak tangannya makhluk, Allah itu punya mata kayak matanya makhluk, Allah itu ngomong kayak omongan makhluk, perlu lidah dan seterusnya. Nah kalau keyakinannya salah juga bisa menjadikan murtad. Itu semua sudah pernah kita bahas. Bagaimana firman Allah, bagaimana Allah maha melihat dan seterusnya, sudah pernah kita bahas semuanya. Jadi di sini ada dua bagian. Ada yang yakin tapi keliru keyakinannya, keliru akidahnya. Maka ini terjadi biasanya karena salah guru atau salah aliran, sehingga dia tidak punya akidah yang benar, dia berada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nenek ragu kali Allah, ragu sama Rasul, ragu sama Al-Quran dan seterusnya tadi. Keraguan itu disebabkan karena lemahnya iman
Makanya fakun fil imani fi mazidi, jadilah engkau untuk selalu menambah kuatnya iman. Iman itu nek kuat maka nggak ada keraguan. Lah orang kok bisa ragu sama Allah, ragu sama Rasulullah, para utusan Allah, ragu sama Al-Quran, ragu sama hari kiamat, ragu surga neraka, ragu pahala, ragu dosa dan seterusnya yang disebutkan tadi itu karena imannya lemah. Nah, wis iman lemah ya yang datang keraguan macam-macam sudah, dan bisa menjadikan orang itu murtad, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Karena itu perlu dikokohkan iman ini agar tidak ada ragu sama sekali di dalam hati kita. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu menerangkan ada 3 langkah agar iman kita itu kokoh, bahkan kita menjadi ahlul yakin, iman kita sempurna, tidak ada keraguan sama sekali. Yang pertama, langkah pertama yaitu kata beliau diterangkan istima'ul ayat wal akhbar. Ini kesimpulannya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi ataupun nasihat-nasihat agama. Itu bisa mengkokohkan iman dan menghilangkan segala keraguan sehingga jadi orang yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah belum cukup bagi mereka, aku Allah telah menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab yang dibacakan terhadap mereka. Kitab Al-Quran ini dibaca oleh Rasulullah, diterangkan oleh Rasulullah, diterangkan oleh para ulama, dan terbukti Al-Quran ini memang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin memang Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ini kita bisa mengkokohkan iman kita sehingga tidak ada keraguan dengan merenungi ayat-ayat Al-Quran, merenungi hadis-hadis Nabi Muhammad, merenungi nasihat-nasihat para ulama dan seterusnya. Makanya kalau kita tidak bisa merenungi arti Al-Quran secara langsung, kita bisa melihat terjemah-terjemah. Cuman kalau untuk bahan renungan tidak apa-apa, tapi kalau untuk kesimpulan apalagi hukum jangan. Yang paling enak ya kita hadir di majelis yang semacam ini, atau hadir di majelisnya para ulama, yang mana mereka pasti ketika ceramah menyampaikan ilmu ya di bawah itu ayat Al-Quran, di bawah itu hadisnya Nabi dan nasihat-nasihat, sehingga hati kita semakin bercahaya dengan semua nasihat tersebut, hingga iman kita semakin kokoh, sehingga keraguan tidak ada di dalam hati kita. Lihat bagaimana Sayyidina Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu budak, pernah belajar kepada 1000 nabi, terus punya murid 1000 murid. Sampai di Al-Quran dipakai nama surat Luqman. Enten surat Luqman. Ini orang yang ahli hikmah, ahli nasihat. Di antara nasihat beliau yang terukir emas di dalam kitab-kitab para ulama, yaitu nasihat terhadap anaknya, ya bunayya, duhai anakku, jalisil ulama, duduklah engkau di depan para ulama, hadir di majelisnya para ulama, wazahimhum, dan mendekatlah engkau kepada mereka, birukbataika, dengan kedua lututmu, alias yang semangat ngaji. Nek perlu ning ngarep ya, tapi ning mburi ya ndak apa-apa. Soalnya ning jobo karo rokokan kayak modele. Nah, sementing ngaji. Kata beliau, duduk sama ulama, duduk di majelis ilmu. Nggih. Kenapa? Karena fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhyil qulub. Allah itu menghidupkan hati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah ilmu para ulama. Ilmu yang dibawa mereka itu bisa menghidupkan hati, kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi yang gersang, tanah yang tandus dihidupkan oleh Allah dengan air hujan. Asalnya kering kerontang, kewaring,
ketak-ketak watos, tapi kena hujan hidup tumbuh itu bermacam-macam tumbuhan, sukete alang-alange wala alihi wasobius macam-macam tumbuh-tumbuhannya bisa tumbuh semuanya. Sebelumnya kering, tidak ada tumbuhan sama sekali, tapi ketika air hujan turun tumbuh itu bermacam-macam tumbuhan. Begitu juga hati manusia ini bisa kering tapi dihujani dengan ilmunya para ulama sehingga menjadi hati yang hidup, hati yang subur, hati yang dipenuhi cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin sempurna itu iman dan semakin hilang segala keraguan. Cuman kata Rasulullah SAW niku, kita disuruh oleh beliau jangan asal-asalan saat kita ngambil ilmu. Dan ini ya masuk akal ya. Wong ilmu itu bagian terpenting dalam hidup kita. Nah, ilmu agama ini salah guru, akhirnya tersesat. Kalau tersesat neng Palangkaraya, neng Banjar tersesat gampang, iso pakai GPS. Walaupun ya tersesat juga pakai GPS rupanya. Tapi so tanya ini tanya itu. Tapi kalau sudah tersesat agamanya, akidahnya, ndak sembarangan niku bisa masuk neraka. Waliyadzubillah. Kalau kita pengen periksa kesehatan, tentu kita milih dokter. Oh ini benar-benar dokter, oh ini benar-benar ahli di dalam menyembuhkan, kan kita milih. Kadang milihnya juga cocok-cocokan, dokter ini cocok, ini tidak cocok, masih milih lagi. Padahal benar-benar dokter semua itu. Begitu juga kalau kita nyekolahkan anak bahasa Inggris, bahasa atau matematika dan lain, kita juga milih. Ini ahli benar bahasa Inggris, ini ahli benar matematika apa tidak, kita pilih. Maka kata Rasulullah juga sama, di dalam kita mengambil ilmu, yang mana ilmu itu adalah isi dari keterangan hadis Nabi, isi dari keterangan Al-Quran yang memberi dampak pada keimanan hati kita, maka kata beliau, la tajlisu inda kulli alimin. Hadis ini disebutkan di kitab Ihya. Jangan kalian asal duduk ke setiap orang yang alim, asal duduk ke setiap orang yang berceramah, tapi pilih illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin minasyaki ilal yakin. Pilih ulama atau orang yang menyampaikan ilmu yang ngajak kita dari ragu menuju yakin sama Allah. Kemudian wa minar riya ilal ikhlas, dari hati yang kotor, riya, pamer, hati kita semakin ikhlas, semakin bersih. Diajarkan di situ, diterangkan di situ, bersih hati. Wa minar ruhbah ila zuhdi, cinta terhadap akhirat, biasa terhadap dunia. Wa minal kibri ila tawadu, menjauhi kesombongan, jadi orang yang rendah hati. Wa minal adawah ilan nasihah, menjauhi permusuhan dan mendekat terhadap perdamaian rukun. Cari ulama, guru yang ngajak seperti itu. Jangan sembarangan. Nabi Isa alaihissalam juga pernah bertanya, berwasiat kepada para pengikutnya, jalisu man tudzakirukum billahi ru'yatuh. Kalian tuh kalau mau ngambil ilmu, biar hati kalian bercahaya dengan iman, penuh dengan keimanan sama Allah, maka duduklah bersama orang yang mengingatkan kalian terhadap Allah saat kalian melihatnya. Duduk sama ulama yang kalau kita lihat wajahnya niku iling Gusti Allah. Kalau bisa seperti itu. Nah jenengan lihat kula tambah iling utange. Cari ulama yang soleh, kalau lihat wajahnya aja kadang nangis, kita bisa ingat sama Allah SWT. Nek ndak ketemu ya wis saono ae. Wis niki darurat niki. Nah, kalau orang-orang soleh dulu niku dilihat wajahnya mawon bercahaya, mengingatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidukum wa yazidu fi amalikum mantikuh, omongannya bisa nambah semangat ibadah. Wa yuraghibukum fil akhirati amaluh, amalnya, akhlaknya, perbuatannya bisa nambah kita cinta sama akhirat, ingat sama akhirat. Walhasil intinya kita berusaha untuk selalu mengambil nasihat-nasihat yang terkandung dari Al-Quran ataupun hadis melalui para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Ini menjadikan iman kita semakin kokoh, dan kalau sudah iman kokoh, keraguan hilang dengan sendirinya. Ini yang pertama. Kemudian
Yang kedua, kita disuruh oleh beliau untuk merenungi penciptaan alam semesta yang begitu ajaib ini. Kalau kita yang muda-muda terutama ada HP keluaran baru, misal HP ini sudah ditekuk-tekuk jadi pentol bunder, misalnya enggak cuma ditekuk jadi loro, ini ditekuk-tekuk so bunder kayak pentol bola. Wah, ini berarti HP ini menunjukkan yang buat luar biasa ini. Wah, HP kok sudah jadi bunder, jadi bal. Nah, ini belum ditemukan. Nah, mungkin nanti ada penemuan baru. Kalau ada HP semakin canggih berarti menunjukkan pabriknya itu semakin canggih, semakin pinter, hebat berarti. Kan begitu. Tidak mungkin ada HP sebagus itu terus orang ngomong ini HP yang nyiptakan anak SD. Tidak percaya, tidak ono ceritanya. Semakin bagus dan indah, hebat itu yang diciptakan menunjukkan yang menciptakan HP tadi itu berarti luar biasa. Nah, alam semesta ini kalau kita lihat semuanya penuh keajaiban. Difirmankan oleh Allah SWT, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di seluruh penjuru. Dan bahkan di dalam diri kita ini luar biasa sudah. Bagaimana kulit ini, bagaimana di bawah di dalamnya ada darah tapi tidak pernah keluar, padahal kulit ini bocor, bolong, keringet iso metu, darah tidak pernah keluar, dan seterusnya. Sudah pernah kita bahas juga itu semuanya. Kalau kita mikir seperti itu, segala sesuatu yang ada di alam raya ini kita mikir sejenak aja, maka itu akan nambah kita, hati kita itu penuh dengan keimanan, semakin kuat, semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW dalam riwayat itu mengatakan tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanah. Merenungi penciptaan alam semesta ini itu lebih baik sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dalam riwayat khairun min ibadati sab'ina sanah. Riwayat lain lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Jadi kadang-kadang kalau panjenengan bisa meluangkan waktu untuk mikir, kadang ngerti langit, langit itu nek bintang-bintang sakmono akeh, subhanallah. Kadang kalau kita pas pulang ke Jawa sing mudik-mudik ning tengah lautan, ngetil laut sak ombone koyo ngono, subhanallah. Ora pernah asat. Matahari kalau kita perhatikan benar-benar subhanallah. Hujan itu loh, hujan kalau kita perhatikan subhanallah kok iso cilik-cilik ya, padahal jatuh dari langit, jatuhnya berjamaah itu banyune, tapi nek jatuh ke bumi jero sithik-sithik. Nek dipikir subhanallah kok iso pengaturan yang begitu hebat, akhirnya tambah iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam athar, dalam satu riwayat itu, innaman nadhara fin nujum wa tafakkara fi ajabiha wa fi qudratillahi ta'ala wa yaqra rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar kutiba lahu bi adadi kulli najmin fis samai hasanah. Barang siapa yang kalau malam hari dia melihat pas bintang-bintang kuatah niku, dia melihat itu kemudian dia membaca ayat ini, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wes cara gampangnya nek mboten hafal niku ya subhanallah, subhanallah, merenungi itu semua. Langit enek bintang ora pernah tiba bintangnya. Bintang tidak pernah jatuh ke bumi. Coba tiba ning bumi hancur kabeh. Ndak, kita mikir seperti itu, memikirkan pencipta alam semesta seperti itu, baca ayat ini tadi, maka ditulis baginya sebanyak bintang-bintang di langit itu menjadi kebaikan, pahala untuk dia. Oh, jutaan bintang itu. Ini pentingnya kita untuk mikir-mikir keajaiban penciptaan dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya nek mboten ngoten niki. Niki lho kuku niki ajaib to nggih. Melaku tapi gak krasa blas. Tapi melaku terus niku.
Coba nek mlakune gase rada banter sithik lara kabeh. Aduh, sakit. Subhanallah kuku tok ini wis ajaib. Padahal jalan terus ini setiap detiknya. Cuman kita tidak terasa moro-moro seminggu loh kok dawa. Loh, sebulan waduh kayak cakar ayam gitu. Nah, itu semuanya alam semesta ini kalau kita renungi subhanallah penciptaan sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merenungi yang semacam itu bisa nambah keimanan, bisa memperkuat keyakinan kita hingga tidak ada ragu lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita itu selamat dari keraguan terhadap Allah, Rasulullah dan seterusnya tadi itu adalah kita berusaha ibadah dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih nek saged khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kita kalau ibadah berusaha sebaik-baiknya, jaga perintah-perintah Allah, kalau perlu ditingkatkan dengan khusyuk, sholatnya, ibadahnya, zikirnya dan seterusnya, maka itu bisa memberi cahaya keimanan, menguatkan iman yang ada di hati kita hingga kita semakin kokoh imannya, semakin kuat dan tidak ada keraguan sama sekali di dalam hati kita. Pasti nih Bu, dengan hadir majelis semacam ini, jenengan mikir keajaiban alam semesta, kemudian jenengan ibadah, itu pasti bertambah kuat iman kita. Walaupun kita niku ndak kroso, ya kayak kita makan sehari-hari, atau anak kita yang kecil kita kasih makan, dikasih makan terus do moro-moro setahun wis gede anaknya, 2 tahun tambah gede. Itu kok bisa besar dari apa itu? Secara dohir kan dari makanan itu. Tapi ketika kita ngasih makan tiap hari 3 kali itu kan tidak kelihatan. Moro-moro tangannya molor tet, enggak. Kakinya molor dan enggak. Tapi yakin makanan yang dimakan itu menjadikan pertumbuhan pada si anak tersebut. Tiba-tiba sudah wis kelas SMP, wis kelas SMA lo, wis wayahe ngawin no, ngrapihno. Lho itu kan dikasih makan. Pertumbuhan dari makanan yang dimakan nggak kelihatan, dari kecil nggak kelihatan loh, moro-moro gede. Begitu juga iman. Kita hadir di majelis semacam ini kayak ngasih asupan iman kita, semakin kuat iman kita. Kita mikir, merenung penciptaan alam semesta, kuat iman kita. Kita ibadah, berusaha khusyuk, jaga yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, maka semakin kuat iman kita. Terasa tidak terasa, maka akan semakin kokoh dan kuat cahaya iman yang ada di hati kita, sehingga kita benar-benar jadi orang yang semakin yakin sama Allah dan tidak ada keraguan lagi di dalam hati kita. Karena itu dijaga kewajiban yang diberikan oleh Allah, terutama niku sholat 5 waktu, lebih-lebih niki bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar di bulan ini. Imam Ghazali sampai menyebutkan ada satu hadis Nabi, barang siapa yang mau puasa di bulan Rajab ini di hari Kamis, hari Jumat dan Sabtu, 3 hari itu berturut-turut, maka seperti orang yang ibadah tis'i mi'ati am, seperti orang yang ibadah 900 tahun. Poso 3 dino koyok wong ibadah 900 tahun. Saking mulianya bulan Rajab ini, bulan dimana Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Nek mboten kuat puasa, ya wis di ibadah yang lain, dikire dibanyakkan, istighfar dan ibadah-ibadah yang lain. Yang jelas di bulan ini ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sholat 5 waktunya kita tingkatkan, sholat 5 waktu dijaga, tingkatkan dengan berjamaah, tingkatkan lagi dengan khusyuk. Maka itu semua memperkuat keimanan yang ada dalam hati kita, semakin kokoh, kuat, sehingga nggak ada ragu lagi di dalam hati kita. Nggak ada ragu lagi terhadap Allah, nggak ada ragu lagi terhadap agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah begitu, semakin sempurna imannya, semakin dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman yang kuat, bahkan iman yang sempurna. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.